senang banget nih. Alhamdulillah hari ini kita datangkan Mas Opik, Masya Allah, seorang legend nih, Masya Allah. Mas Opik, Masya Allah, terima kasih sudah datang ke Islam Indah. Nanti kita izinkan ngobrol-ngobrol lagi. Sekarang persilakan Mas Opik untuk duduk dulu. Ya, terima kasih. Masya Allah, jazakallah khair. Guru-guru Najah juga, mari kita duduk dulu. Masya Allah, silakan. Oh, duduk ya? Iya, sekarang duduk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, bertemu lagi bersama saya Mika Tadausi, tentunya di Islam Itu Indah. Seperti biasa di pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama, tentunya dengan guru-guru kita, Masya Allah. Jamaah, namanya manusia itu ya, kadang kalau misalnya kita lagi kepepet, lagi butuh sesuatu, kita pasti suka nggak kepikiran gitu ya, kita mau minta tolong sama siapa. Nah, astagfirullah, kadang kita itu yang kepikiran di saat kita butuh sesuatu bukan sama Allah, tapi malah minta sama manusia gitu ya. Meskipun ya kadang ingat Allah setelah udah nggak bisa lagi nih minta sama manusia, karena manusia pasti punya batas kesabarannya sendiri. Nah, Masya Allah jamaah, makanya hari ini kita akan membahas tema yang luar biasa. Temanya adalah meminta hanya kepada Allah, bukan manusia. Masya Allah. Baik, yang pertama nih, karena kita sudah kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Tadi ada Mas Opik juga, dan sekarang ada Najah di sini di tengah-tengah kita, Masya Allah. Najah, aku mau nanya dong, Najah. Najah pernah nggak sih meminta gitu ya kepada Allah? Nah, kalau boleh tahu, biasanya Najah minta apa sih? Biasanya Satu, minta kesehatan. Dua, Minta agar diistiqomahkan bersama Al-Quran. Masya Allah. Tiga, Yang ketiga, supaya dipermudah menghafal hadis. Masya Allah, Supaya dipermudah. tabarakallah, menghafal hadis. Menghadap hadis. Karena menghafal Al-Quran sudah pasti dimudahkan. Karena Allah katakan sendiri dalam Al-Quran, walaqad yassarnal Quran. Zikri paham udah dimudahkan sama Allah. Berarti yang diminta dimudahin menghafal hadis. Mendengar jawaban dari Najah. Kita aminin doa aja supaya kita juga kecipratan. Iya, makanya. Ayo kita aminin sama-sama nih. Ustaz Syam aja yang udah hafal Quran kecipratan juga ya. Amin. Mudah-mudahan aku juga kecipratan deh, Masya Allah. Aduh, Alhamdulillah, Masya Allah. Kadang ini jadi tamparan buat kita ya. Kadang kita sebagai manusia mintanya selalu tentang duniawi gitu ya. Aduh, ya Allah, banyak sekali hal-hal yang diminta. Semuanya berurusan sama dunia. Najah nih, Masya Allah, yang udah sebagai ensiklopedia Al-Quran, hafal semuanya, minta diistiqomahkan, minta dipermudah, Masya Allah. Nah, baik yang hafal hadis. supaya hafal hadis juga dipermudah hafal hadisnya. Udah berapa hari sekarang Najah? 1.300. 1.300 hadis. Masya Allah. Lagi Beserta ngapalin perawi-perawinya. Aduh, Masya Allah. Amin. Baik nih, kita langsung aja ke Ustaz Syam dulu nih. Ustaz Syam, Allahu Akbar. apa nih, izin bertanya nih, bagaimana hukumnya kita meminta bantuan kepada orang lain karena kondisinya misalnya Allahu Akbar. mendesak gitu dan gak memungkinkan jika semuanya dikerjakan seorang diri. Nah, ini gimana hukumnya Ustaz Syam? Tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku, Kiai Agus, Syifa, Mas Mikdad, Najah Hudia, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Mas Opik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jikalau ada seseorang meminta bantuan terhadap orang lain karena kondisinya yang mendesak? Jadi nggak mendesak aja kita boleh saling tolong-menolong. Kan ada ayatnya tentang saling tolong-menolong. Jadi kalau dikatakan saling tolong-menolong sama manusia, ada kok ayatnya. Saling tolong-menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan saling tolong-menolong dalam keburukan dan dosa. Itsmul udwan. Kemudian di ayat yang lain juga Allah katakan, di ayat di surah yang sangat singkat, wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Saling ingat mengingatkan dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Berarti saling tolong menolong sesama manusia itu diperbolehkan, bukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu dalam keadaan mendesak baru saling tolong menolong sesama manusia. Bukan kedimbansa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada Nabi nawarin kepada para sahabat, siapa yang menolong agama Allah? Loh, kok agama Allah kok mau ditolong gitu? Emang Allah mau ditolong? Emang Allah butuh pertolongan? Allah nggak butuh pertolongan. Kita yang butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada para sahabat, maka para sahabat pada saat itu mengangkat tangannya, "Saya Rasulullah, ada apa hari ini?" Kemudian dalam kisah disebutkan ada Sayyidina Utsman
bin Affan membeli sebuah sumur ya dari orang Yahudi pada saat itu, sehingga diberikan untuk kaum muslimin, bahkan diberikan kepada seluruh penduduk Madinah, bukan hanya orang muslim yang diberikan tapi semua yang ada di Madinah pada saat itu. Berarti ini menolong sesama manusia, berarti menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan berarti sesuatu yang dilarang ketika meminta tolong kepada manusia. Yang salah dan keliru adalah ketika menjadi seorang parasit. Nggak mau kerja, nggak mau berusaha, nggak mau apa, hanya berpangku tangan atas bantuan orang lain. Nah itu yang tidak boleh. Wallahu ta'ala. Mungkin jadi parasit itu dia terus-terusan bergantung pada manusia gitu ya, tidak ikhtiar gitu ya. Iya, sekali ditolongin, ntar juga paling ditolongin dia. Ntar juga paling dapat bantuan, ntar juga paling ini, subhanallah. Itu tuh yang nggak boleh ya. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustaz Syam penjelasannya, Masya Allah. Baik jamaah, kita lanjutkan pembahasan kita. Selanjutnya saya mau ke Kiai Agus Dermawan. Kiai, Masya Allah, izin bertanya nih. Kiai, gimana sih caranya supaya kita itu bisa istiqomah gitu ya, bersabar di saat misalnya doa-doa kita itu belum diijabah sama Allah. Allah tuh belum memberikan jawaban sama kita. Kan kita ini manusia yang biasa gitu, bukan nabi. Gimana supaya kita bisa terus istiqomah dalam sabarnya? Nah ini. Ya, harus bersabar ya. Tafadol, silakan. Ya, Pak Kiai Syam, juga Ustadz ya, Naja, kemudian juga Kak Mikdad, Kak Syifa, Ustazah Syifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Indonesia, hari ini kita memang sadar diri bahwa kita bukan nabi. Nabi itu memang basyarun lakal basyar. Tapi bal huwa kaliyakut bainal hajar. Nah, di sini bahwa perlunya kebutuhan untuk bersabar. Bahwa doa kita andai kata belum diterima Allah Subhanahu wa taala, tetap nothing tulus, continue kita beristiqomah. Nah, di sini ada statement Quran dikatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanusta'inu bisabri wassalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kamu jadikanlah yang namanya sabar. Sholat itu kan doa. Jadikanlah sabar dan sholat itu menjadi penolongmu. Kenapa? Karena Allah bersama orang yang sabar. Coba deh, sebetulnya doa kita itu terkabul. Makanya wala ta'asumi rauhilah. Jangan kalian semua berputus asa dari rahmat Allah. Sebetulnya Allah mengabulkan doa-doa kita. Coba. Pertama, ud'uni astajib lakum. Please ask me, I guarantee. Doa kepadaku niscaya kami dat Allah kabulkan ya Ustazah ya. Iya, betul. Kabul. Kemudian yang kedua, nanti bahwa doa kita itu tidak terkabulkan langsung, bahkan ditunda untuk di hari kemudian. Kemudian ingat bahwa wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Cakep banget. Jadi yang ketiga, bahwa doa kita itu dipalingkan. Andai kata saya Agus Dermawan haus, tiba-tiba ya Allah ya Rabbana ya Karim, berikanlah seteguk air buat saya. Berikan setetes aja air buatku ya Rabbana ya Karim. Tiba-tiba ada air tuh, Ustaz Naja, Pak Kesam, setetes. Kok nggak diberikan kepada saya? Dipalingkan oleh Allah. Ternyata yang setetes air itu adalah, maaf, bukannya air dari pegunungan, bukan air embun, tapi air bisa ular. Subhanallah. Kalau andai kata saya dapat air bisa ular itu, saya mati. Makanya diperuntukkan untuk orang yang istiqomah, yang konsisten. Orang yang istiqomah itu tidak lain adalah temannya kan Allah kirim malaikat. Nahnu awliya'ukum fil hayatid Dunia wa fil akhirat. wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tadaun. Ternyata kata malaikat, aku adalah teman-teman kalian, pelindung-pelindung kalian. Nah, disitulah jangan takut. Apa yang kamu minta fil hayati dunia wa fil akhirah, dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, Allah yang minta. Insya Allah terkabulkan. Allahu Akbar. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ya, demikian Kiai. Ya. Jadi dikabulkannya insya Allah di waktu yang tepat kalau kita bersabar, berhusnuzon sama Allah gitu ya. Masya Betul Allah. sekali. Allah akan berikan cash langsung. Iya. Tetapi kalau enggak cash juga, semua ada kebaikan. Kita yang penting istiqomah. Ya, itu dia kuncinya. Iya. Baik jamaah Islam itu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan kita. Masya Allah, kita lanjutkan ke Ustazah Syifa. Masya Allah, Ustazah, Ya.
Nah, ini kan ada nih orang yang suka ngegampangin dikit-dikit, udahlah minta aja, tangannya gini Jadi aja ngomongin terus, gitu iya gitu ya, gini terus, jadi itu jadi mental juga gitu ya. Nah, gimana? Ada nggak sih adab supaya kita itu bisa menasehati orang-orang seperti itu supaya percaya bahwa harus minta ada bantuan Allah gitu, maksudnya jangan ke manusia terus, malah ketergantungan sama manusia kan bahaya juga. Ya, Nah, ini mohon betul. penjelasannya Ustazah, silakan. Ya, izin Pak Mikdad, Ya. guru saya, Ya. Haji Agus, Ustadz Syam, Najah. Masya Allah, ini saya sampai mau meneteskan air mata melihat betapa cerdas dan luar biasanya Allah kasih kelebihan buat Najah ya. Insya Allah mudah-mudahan anak-anak kita semua dan anak-anak teman-teman yang sedang menonton Islam itu Indah mudah-mudahan bisa mengikuti jejak Najah kelak. Baik hafal Quran, hadis maupun ilmu-ilmu lainnya yang telah disampaikan oleh para ulama terdahulu. Amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Teman-teman, Islam itu Indah yang sedang menyaksikan pada pagi hari ini, Masya Allah, satu yang harus kita syukuri adalah Allah itu begitu cinta kepada kita. Semua karunia Allah telah kita dapatkan, tapi terkadang kita mengeluh. Kita seringkali meminta-minta, padahal aliyadul uliya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Ngasih orang itu lebih baik daripada minta-minta. Tapi kebanyakan dari kita lebih hobi, lebih suka, dan habit kita itu terkadang minta-minta. Apalagi kepada sesama manusia. Lalu bagaimana meyakinkan kepada orang-orang yang seringkali meminta putus asa dengan rahmat Allah? Mereka nggak percaya bahwa pertolongan Allah itu qarib, dekat. Maka satu hal yang harus kita beri pemahaman, bahwa kalau kita meminta pertolongan kepada manusia, kita bergantung dalam hal apapun kepada manusia, itu pasti ada limitnya, ada batasnya. Manusia ngasih pertolongan, ngasih bantuan, itu pasti ada alasannya. Oh, kamu minta bantuan sama saya boleh, tapi nanti bunganya sekian. Oh, kamu minta bantuan kepada saya boleh, tapi anak perempuan kamu dinikahkan dengan anak saya, dan lain sebagainya. Jadi pasti ada alasan-alasan tertentu kalau kita minta bantuannya kepada manusia. Coba kalau kita minta tolongnya sama Allah, Allah itu tanpa balas jasa, yang penting hambanya mengadu kepadaku, hambanya berdoa kepadaku, hambanya sungguh-sungguh beribadah kepadaku, Allah kasih apapun yang hambanya minta. Jadi jangan sampai bikin Allah cemburu. Mau siapapun yang kita minta pertolongan, baik itu manusia, hewan, sekalipun jin, ya, setan, itu sama saja. Pasti kalau nolongin itu ada alasannya. Dulu ada kisah yang sangat menarik dari Abdullah bin Umi Maktum. Itu beliau orang yang buta, ya, tapi dibalik kekurangan atau matanya yang buta, Allah hadirkan hidayah yang luar biasa. Tiap hari datang ke masjid dengan merangkak megang tongkatnya. Ada sahabat yang sering bantu, ayo, takutnya jatuh ya, karena nggak bisa melihat. Tapi satu ketika, sahabat yang biasa bantu itu sedang sakit, nggak bisa menggandeng. Abdullah bin Umi Maktum itu datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan aku untuk libur dulu ke masjid. Sebab apa? Karena nggak ada yang gandeng aku ke masjid. Aku takut jatuh, sebab kemarin aku berangkat sendirian, jatuh aku, wahai Rasul. Kata Rasul, wahai Abdullah bin Umi Maktum, sesungguhnya Allah lah sang penolong terbaik, bukan manusia. Maka jangan bergantung kepada manusia. Dia tetap jalan merangkak megangin tongkatnya. Ketika itu ada yang membantu, seorang laki-laki. Ditanya oleh Abdullah bin Umi Maktum, wahai pemuda, siapa engkau yang menggandeng aku ke masjid? Nanti akan aku sampaikan, kata pemuda ini. Ketika sampai ke masjid, pemuda itu bilang, kamu sudah sampai, silahkan. Wahai pemuda, aku ingin berterima kasih, siapa engkau? Pemuda itu mengatakan, aku adalah iblis, jin. Kenapa engkau menolongku padahal aku pengen ke masjid? Aku kemarin lihat kamu jalan sendirian, merangkak-rangkak pakai tongkat, terjatuh, berdarah. Di situ Allah menyuruh malaikat untuk mengampuni dosa Abdullah bin Umi Maktum. Aku kesal kenapa diampuni dosa dia. Akhirnya aku gandeng biar apa? Biar kamu nggak jatuh dan diampuni lagi dosanya. Padahal dia bantuin gandeng ke masjid, itu juga membantu untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah jamaah. Nanti setelah ini kita akan lanjut lagi. Nanti juga nih Mas Opik akan sharing nih cerita di balik lagu-lagunya yang selama ini booming, Masya Allah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Cakep. Subhanallah.